Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang tutup buku di perusahaan pinjol gitu ya. Bagi kalian yang masih berkutat dengan penagihan-penagihan pinjol, entah itu DC WA, DC telepon, atau DC lapangan, wajib nonton video ini sampai akhir. Oke, kita intro dulu 5 detik yuk. Nah, seperti yang kalian tahu, sekarang kita sudah memasuki penghujung tahun ya, yang mana artinya perusahaan-perusahaan finance seperti bank, leasing, koperasi, dan pinjol sedang gencar-gencarnya mencapai target akhir tahun perusahaan gitu ya. Semua karyawan finance sedang dalam posisi yang tertekan, baik itu divisi marketing atau pemasaran, divisi pemberkasan juga atau administrasi, dan divisi collection atau penagihan gitu ya. Semua karyawan finance sedang dalam tekanan ya. Contohnya divisi marketing akan memberikan diskon-diskon akhir tahun gitu ya. Potongan-potongan akhir tahun agar produknya terjual melebihi target yang ditentukan gitu. Dan divisi administrasi dituntut untuk merapihkan dan melengkapi berkas-berkas dari awal Januari hingga akhir tahun. Oke. Nah, divisi collection ini ya atau divisi penagihan gitu, akan gencar-gencarnya menagih nasabah yang masih menunggak, bahkan yang belum menunggak pun dihimbau untuk membayar sebelum jatuh tempo gitu ya. Kalau kita menunjuk perusahaan mana yang paling sibuk saat akhir tahun, pastinya perusahaan finance atau lembaga jasa keuangan gitu ya. Nah, saya banyak sekali menemukan praktek-praktek penagihan yang dilakukan oleh pinjol yang sangat tidak beretika ya. DC-DC pinjol ini sampai ikut-ikutan gabung di grup Facebook saya dan grup-grup pinjol lainnya gitu ya. Yang mana mereka memposting postingan yang bisa mendownkan mental Anda. Oke. Contoh postingannya adalah mereka berpura-pura menjadi nasabah pinjol yang didatangi oleh DC lapangan pinjol ya. Dan cara penagihannya pun kasar ya. Mereka itu bilangnya cara nagihnya kasar ya. Teriak-teriak saat menagih, ditagih 5 orang, gitu ya. Dan sampai bawa RT RW, ya, wali kota, bupatinya dibawa, gitu ya, untuk meng-clear-kan hutang-hutang nasabahnya. Seperti itu ya, postingan-postingannya gitu. Padahal tidak akan mau seorang RT RW itu ikut campur masalah hutang warganya. Ya kecuali ada keributan di situ, gitu ya, pasti RT turun gitu ya, oke. Itu semua ya, postingan-postingan tersebut ya, adalah manifestasi atau perwujudan kejamnya tutup buku perusahaan pinjol. Ya, DC-DC pinjol ini sudah mulai sering dimaki-maki oleh atasannya. Ya, sudah sering mendengar nada yang akas di pagi hari. Ya, nada yang tinggi setelah sarapan masuk kantor, nadanya tinggi atasannya gitu ya. Maka dari itu DC-DC pinjol ini selalu membuat takut nasabahnya. Oke. Yang awalnya penagihan ini ya hanya menghina pribadi nasabahnya saja. Seperti bayar hutang kau miskin ya, kalau miskin jangan utang. Seperti itu ya. Seperti itu biasanya gitu ya. Kalau mau kalau tak apa kalau tahu mau galbay jangan utang lah gitu ya. Padahal yang nge-ACC orang miskin itu ya atau orang yang akan menggalbaikan pinjol itu ya pinjolnya sendiri ya. Ulah pinjol sendiri tidak menseleksi dengan ketat calon nasabahnya. Oke, ketika digalbaikan tidak terima ya, itu lucu. Seperti itu ya. Lalu ketika penagihan ya yang menghina pribadi nasabahnya itu tidak mempan gitu ya. DC-DC pinjol ini mulai beralih ke jalur hukum sebagai kalimat pamungkas dalam penagihannya ya. Yang kalau nggak balas WA dianggap melarikan diri ya, yang kalau tidak bayar ya dianggap maling perusahaan, yang kalau banyak galbay dianggap mafia pinjol, ada pasal-pasalnya gitu ya. Pokoknya apapun yang kita lakukan kepada pinjol itu melanggar hukum bagi DC-DC pinjol ini ya. Sampai-sampai kita bernafas pun bisa jadi melanggar hukum menurut pinjol-pinjol ini. Ya. Lalu banyak YouTuber ya saya dan yang lainnya yang meluruskan bahwa hutang pinjol tidak dapat dipidana ya. Dan juga para nasabah-nasabah yang menonton channel-channel YouTube tentang galbay pinjol ini sudah mulai menyadari hal itu. Ya sudah sadar ya bahwa sudah teredukasi bahwa
yang namanya hutang itu tidak bisa dipidana gitu ya. Nah, penagihan jalur hukum sudah tidak mempan ya, muncul lagi akal picik untuk menakut-nakuti nasabahnya ya, dari DC pinjol ini ya, yaitu dengan berpura-pura menjadi nasabah gitu ya. Nah, masuk ke dalam grup-grup pinjol seperti yang saya tadi ceritakan gitu ya. Berpura-pura jadi nasabah, masuk ke dalam grup-grup pinjol dan memposting sandiwara didatangi DC lapangan, ya. Dan tidak hanya didatanginya saja, tapi menyatakan perlakuan DC lapangan pinjol yang beringas, teriak-teriak bahwa RT RW, ya, bupatinya dibawa gitu ya, dan lain-lain ya. Yang tujuannya untuk mendaunkan mental nasabah sehingga nasabah yang setengah jernih ya, nasabah yang setengah jernih pikirannya akan gali lubang tutup lubang ya, sehingga nasabah ini mencari uang dalam kepanikannya ya, kemanapun akan dicari, ke tetangga ya, bilang minjem uang, ke saudara, ke teman, melalui Facebook, melalui Instagram ya, DM teman jauh yang tidak pernah ketemu, nge-DM teman SD yang ketemunya hanya pada saat waktu SD saja ya, hanya untuk pinjam uang agar tidak didatangi DC pinjol. Itu ya, itu tipe nasabah yang setengah jernih pikirannya, oke. Nah, untuk nasabah yang sudah butek ya pikirannya atau sudah keruh pikirannya gitu ya, akan menjual harta bendanya, apapun itu ya, sampai-sampai hal yang tidak berharga pun ikutan dijual di Facebook lagi ya. Kipas angin dijual ya, jual kipas angin ya second ya, seperti itu ya. Rice cooker second dijual ya, tip atau salon dijual ya, sampai jika sudah tidak ada yang bisa dijual ya, ketar-ketir, panik gitu ya, meminta saudaranya, relatifnya untuk menjual hartanya ya, sehingga saudaranya pun ikut kena getahnya gitu loh ya, meminta surat tanah orang tuanya, meminta BPKB motor orang tuanya untuk digadaikan di leasing ya, dengan satu tujuan untuk melunasi pinjol agar tidak didatangi DC lapangan ya, yang mana 2 bulan lagi rumah dan motor saudara maupun orang tuanya pun ditarik leasing atau disegel bank ya, karena tidak bisa bayar tetap saja ya. Pikiran sudah keruh ditambah orangnya punya penyakit panikan ya, sampai dia tidak sadar dia menghabiskan uang yang dia tidak punya ya, dia menjual harta yang bukan miliknya. Oke, hanya untuk ya tidak didatangi DC pinjol gitu ya. Itu seperti itu ya, untuk nasabah yang pikirannya keruh ya. Untuk nasabah yang sudah lebih keruh pikirannya atau nasabah ini sudah gelap pandangannya, pikirannya, matanya ya, ujungnya apa? Bisa mengakhiri hidupnya gitu ya. Itulah kejamnya ya tutup buku di pinjol gitu ya. Apakah Anda mau hal itu terjadi pada Anda? Ya. Apakah Anda mau menjual motor Anda satu-satunya itu? Apakah Anda mau menganggap teman Anda tidak setia kawan, lalu musuhan hanya karena teman Anda yang susah juga itu tidak bisa memberikan Anda uang pinjaman? Ya. Apakah Anda mau rumah orang tua Anda disita oleh pihak bank untuk segera melunasi pinjol agar DC pinjol dapat bonus dan tersenyum lebar di akhir tahun ya, dan menari bergembira di atas penderitaan Anda? Ya, apakah Anda mau seperti itu ya? Kalau saya no, ya. Kalau saya no. Saya akan katakan pada diri saya sendiri, saya galbaikan semua pinjol saya tidak peduli dengan silik OJK, saya tidak peduli dengan DC lapangan. Ya. Jika kantor saya ada kemungkinan ditelepon pinjol yang mana akan mengancam ya eksistensi saya di perusahaan itu ya, saya akan bilang ke HRD, santai saja ya, saya akan bilang ke HRD, tolong jangan bilang ada nama saya di kantor ini untuk alasan kebaikan. Saya jujur, saya terjerat pinjaman online gitu ya. Kalau ada yang telepon ya untuk alasan kebaikan ya, karena teror telepon pinjol ini bisa puluhan hingga ratusan dalam sehari dan akan mengganggu kantor ya. Jadi tolong untuk alasan kebaikan jangan pernah bilang ada yang namanya saya di sini ya. Saya minta bantuan sekali ini aja, Bos. Gitu ya, Anda bilang, "Saya minta bantuan sekali ini aja."
Oke ya. Nah, jika kantor saya sudah terlanjur ditelepon oleh pinjol dan sudah diketahui HRD atau karyawan yang lainnya, ya saya akan bilang seperti ini, "Saya akan bereskan hutang pinjol saya dalam 4 bulan." Ya, itu pasti, ya dengan gaji saya. Saya sudah estimasi ya, sudah hitung-hitung dalam 4 bulan pinjol saya akan lunas. Anda bilang saja seperti itu. Kenapa 4 bulan? Ya, karena rahasianya di sini ya. Pinjol itu hanya meneror kantor Anda kisaran 2 minggu sampai 2 bulan saja sebenarnya. Ya, tanpa Anda membayar pun ya, pinjol itu akan berhenti meneror kantor Anda, ya, dalam 2 bulan gitu ya, dalam 2 bulan saja setelah itu berhenti. Oke, berhenti meneror. Nah, kenapa 4 bulan? 4 bulan itu estimasi yang sangat bijaksana, oke. Tidak mepet, tidak juga terdengar lama oleh HRD Anda, gitu ya. Jadi enak di kupingnya gitu, di kuping HRD gitu ya. Bijaksana, 4 bulan gitu, oke ya. Nah, dan juga selama 4 bulan ini ya, mohon bantuan kepada yang terima telepon kantor, suruh bilang kalau saya sudah keluar dari kantor ini, gitu ya. Saya sudah keluar dari kantor ini, gitu ya. Ya, gitu ya, Anda bilang, "Saya sudah keluar dari kantor ini," agar mempercepat durasi ya, penagihan ke kantor yang dilakukan oleh pinjol. Oke, gitu ya. Tenang saja ya, kan bisa saja ya, dalam artian yang tidak sesungguhnya gitu kan. Kan bisa saja Anda keluar kantor untuk makan siang. Gitu ya, itu bukan doa gitu ya, kalau Anda orangnya skeptis gitu ya, takutan, "Saya keluar kantor, wah nanti terjadi beneran." Ya jangan dianggap serius gitu ya, bisa saja Anda keluar kantor itu untuk makan siang gitu kan, Anda apa ya, harus percaya gitu ya, oke ya. Nah, jika DC datang ke rumah, oke, langkah apa yang paling mujarab, yang paling, bagus gitu ya langkahnya gitu, sangat solutif sekali gitu ya langkahnya gitu ya, adalah jangan ditemui. Ya, jika DC datang datang ke rumah, langkah apa yang paling mujarab? Jangan ditemui jawabannya, ya. Atau suruh orang rumah Anda, kalau ada gitu ya, suruh mereka bilang ya, kalau Anda itu kerja di luar kota. Oke, thanks to Papa Gendut yang sudah menceritakan ini kepada saya, ya. Papa Gendut adalah subscriber saya yang bercerita bahwa dia itu didatangi oleh DC lapangan dan setiap ada DC lapangan yang datang, anaknya bilang, "Papa saya sedang kerja di luar kota," dan itu mujarab, ampuh ya, tidak datang-datang lagi DC lapangannya, gitu ya. Oke ya. Jadi ya, bilang ke istri atau anak Anda kalau ada yang datang ya, yang bersangkutan baru saja berangkat kerja di luar kota, pulang 6 bulan sekali, gitu ya. Ingat ya, baru saja keluar kota untuk bekerja, oke. Atau yang lebih ampuhnya, ya, jangan ditemui sama sekali, sudah, ya. Anak Anda, istri Anda, ya sudah saja, suruh di rumah saja, diem saja, ya, jangan diladenin, oke ya. Kenapa jangan ditemui sama sekali, gitu ya. Saya punya teman debt collector bank BUMN, ya, bukan pinjol, oke. Dia itu sering skip, dia akan men-skip nasabah yang jarang ada di rumah, ya. Karena DC lapangan itu berpikir bahwa Anda adalah nasabah yang sulit ditemui, yang hanya akan menghabiskan waktu saja, sedangkan masih banyak yang harus ditagih, gitu. Jadi Anda itu akan di-skip, gitu, oke ya. Dan juga, ya, ada beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan di video ini, ya. Yang pertama, jika ditagih melalui WA, melalui, telepon, bahkan DC lapangan, gitu ya, jangan pernah menjanjikan pembayaran kepada siapapun ya, karena jika Anda berjanji untuk membayar ya, ratusan WA bisa masuk, ratusan telepon bisa masuk, teror akan semakin gila ya. Bahkan nanti kalau Anda ya menjanjikan pembayaran ya, bisa saja ditagih oleh DC lapangan dan menunjukkan screenshot janji bayar Anda kepada DC WA itu. Ya, oke ya. Jadi jangan menjanjikan pembayaran. Oke, bilang saja, "Nggak ada uang," gitu, ke DC lapangan, "Nggak ada uang Mas," gitu, "Mohon maaf, saya kalau ada uang juga nggak bayar," gitu ya kan ya, oke. Yang kedua, stop respon DC. Ya, stop respon DC. Banyak sekali nasabah pinjol yang sangat menyayangi nomornya, gitu ya. Saya ini sayang sama nomor saya gitu, heran saya juga ya gitu ya. Banyak yang sayang dengan nomornya karena sudah lama dipakai gitu, tidak mau ganti nomor handphone atau menonaktifkan, mencopot kartunya dari handphonenya gitu ya, sehingga masih terus mendapatkan teroran dari DC-DC pinjol gitu, oke.
Kalau saran saya, Anda ganti nomor, ganti WA, ganti email, ya, dan juga ganti nama di Facebook dengan nama yang jauh dari nama asli Anda, oke? Yang ketiga, jangan curhat-curhat ke orang yang tidak mengerti Anda, tidak mengerti pinjol, gitu ya. Curhatlah ke sesama galbayers, oke? Ya, curhatlah ke sesama galbayer, curhat ke admin Raja Galbay di Telegram yang namanya Tia, ya. Klik link di bio jika Anda ingin gabung grup Telegram, ya. Kenapa Anda tidak boleh curhat ke yang lain? Karena preman pasar pun belum tentu mentalnya kuat jika dihadapkan dengan jeratan pinjol, ya. Belum tentu kuat, ya, preman pasar pun ya. Anak STM yang bawa celurit, parang itu ya, belum tentu mentalnya kuat jika permasalahannya adalah hutang, ya. Mereka berani ya sekolah lain ya, tapi kalau permasalahannya hutang, ya beda lagi mentalnya, ya. Bisa semuanya down, ya gitu ya. Yang kuat itu orang yang sudah minjol banyak terus galbay, gitu ya. Itulah orang yang harus Anda curhati, "Gimana Bang caranya?" "Ya lupakan saja," gitu kan ya, paling gitu ya. Dan juga ada admin, ya saya di Telegram, admin saya di Telegram namanya Tia, itu bagus edukasinya gitu ya, silakan gabung ya ke grup Telegram, oke. Itu yang ketiga, lalu yang keempat, ya galbaikan semua pinjol Anda, lalu lupakan semua pinjol Anda. Ya, sehingga Anda mempunyai kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi, oke. Cara melupakan pinjol adalah dengan cara Anda memutuskan untuk melupakannya, semudah itu sebenarnya ya. Semua itu hanya ada di dalam pikiran Anda saja ya. Jika Anda ingin melupakan pinjol ya, lupakan pinjolnya, gitu ya. Tidak ada yang bisa menentang kehendak Anda. Oke, mulai dari sekarang ya, Andalah yang pegang kendali dalam hidup Anda ya, bukan orang lain lagi, bukan pinjol lagi. Oke ya. Bangun kehidupan yang lebih baik lagi, bangun kesejahteraan finansial dalam hidup Anda ya. Syukur-syukur bisa bermanfaat. Oke, amin ya robbal alamin. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.